Sederhana sekali. Ya, kami menggabungkan konsep antara makanan penghasil alkalin dengan yang namanya glycemic index dalam pengukuran nilai karbohidrat. Nah, karena kita sekarang sedang berbicara mengenai karbohidrat, makanan karbohidrat penghasil alkalin tetapi memiliki nilai glycemic index yang rendah. Ada makanan penghasil alkalin yang glycemic index-nya tinggi, kemudian ada juga makanan penghasil asam sekarang yang memiliki glycemic index rendah. Kemudian yang terakhir adalah makanan yang memiliki alkalin atau memiliki dampak asam yang tinggi tetapi glisemiknya tinggi. Apa itu glycemic index? Glycemic index adalah ukuran atau parameter laju berubahnya karbohidrat di dalam tubuh menjadi gula. Saya ulang lagi. Laju berubahnya karbohidrat di dalam tubuh menjadi gula di dalam darah. Nah, itu adalah definisi bagi glycemic index. Semakin tinggi nilai glycemic indexnya, semakin cepat laju perubahan karbohidrat tersebut ke dalam menjadi gula dalam darah. Jadi yang kita harapkan di sini kalau makanan dalam hal karbohidrat, ya sumber-sumbernya sebaiknya memiliki glycemic index yang rendah dan memiliki tingkat alkalinitas yang tinggi atau menghasilkan abu basa yang tinggi. Nah, ini adalah makanan-makanan yang ada pada ranking pertama, ya, yang ada dalam ranking pertamanya. Mereka adalah makanan-makanan yang kita temukan sehari-hari yang justru makanan-makanan yang paling terjangkau, paling murah, yaitu sayur-sayuran, ya. 50-an, 100 jenis bahkan mungkin makanan sayur-sayuran yang ada di pasar, ya, yang kita temukan dari terong sampai ke bakcoy, sampai ke sawi, sampai ke wortel, timun, tomat, ya, kembang kol, limau, ya, pepaya, buah-buahan juga termasuk di dalamnya diantaranya, ya. Tapi kita coba ambilkan dulu dari sayur-sayuran, ya. Sayur-sayuran juga dengan kandungan nutrisi yang tinggi, kalori yang rendah, kemudian menghasilkan alkalin juga, kemudian glycemic index-nya rendah, merupakan makanan yang sangat sempurna. Apalagi tadi waktu kita berbicara mengenai energi kehidupan. Sayur-sayuran sewaktu dipetik, mereka tidak mati, ya. Mereka masih memiliki energi kehidupan mampu untuk tumbuh. Katakan kita makan jeruk, ya, kita makan jeruk, biji jeruknya aja masih bisa kita tanam, kita pakai dan kita tanam di dalam tanah dan beberapa hari kemudian muncul tunas. Ya, berarti ada energi kehidupan di dalam biji jeruk itu. Dan jadi proses pemetikan jeruk dari pohonnya sendiri misalnya, atau misalnya proses panen dari hasil-hasil makanan seperti sayur-sayuran, masih memiliki energi kehidupan yang sangat tinggi untuk kita. Nah, bisa terbayang kalau ternyata energi kehidupan ini masuk ke dalam tubuh kita dan memberikan manfaat yang lebih besar, ya. Misalnya seperti ada electrical charge, ada semacam, ya kalau misalnya HP perlu dicas, ya, listrik, berarti tubuh kita juga mungkin ada gitu kebutuhan untuk ke sana, ya. Jadi adanya masukan energi kehidupan ini dari makanan-makanan alamiah yang disediakan dan diciptakan oleh Tuhan untuk kita adalah makanan yang demikian sempurnanya. Jadi saran pertama kami di Rai Institute adalah untuk makan sayur lebih banyak, tidak ada batasannya, apalagi dengan kita mengetahui kebutuhan kita sehari misalnya adalah lebih kurang 200 gram karbohidrat, dan sayuran kandungan karbohidratnya rendah. Hal ini memungkinkan kita makan karbohidrat atau sayur-sayuran yang sangat banyak, bahkan belum tentu 2 kilo sayur-sayuran bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat kita per hari. Jadi disinilah letak indahnya diet yang tidak menyebabkan lapar, tidak menyebabkan lemas, karena kita boleh makan banyak sekali, dan kandungan nutrisinya juga tinggi, dan energi kehidupannya tinggi juga untuk kita.